حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita sama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah hadis-hadis yang menjadi pedoman-pedoman pokok dalam kita beragama, panduan-panduan dasar dalam kita beragama. Hadis yang ke-8 ini adalah hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka menjaga dariku darah mereka, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum, tentang hisabnya mereka, ala Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita perlu sama-sama perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dengan memberitahukan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, wa anna muhammadar rasulullah. Jadi yang dimaksud aku diperintahkan untuk memerangi manusia adalah mereka yang memang menginginkan peperangan. Bukan berarti yang tidak menginginkan peperangan terus diperangi juga, tidak.
Karena nanti pada faktanya di lapangan Rasulullah SAW dakwahi mereka. Mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka diajak untuk berdamai, atau mereka mau mengikuti apa yang Rasulullah SAW syaratkan kepada mereka, yang nggak diperangi. Tetapi ternyata persyaratan termasuk membayar pajak jizyah. Kok ternyata mereka tidak mau juga, dan yang mereka inginkan perang, ya diperangi. Jadi jangan sampai ada kekeliruan terkait dengan makna hadis ini ketika kita mendengar umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Berarti betul dong Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan peperangan. Kita jawab, ada hadis lain. Ya, ada hadis lain yang dimana pada hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam perang Khaybar. Yang lalu kemudian Rasulullah SAW perintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mendakwahi mereka. Mau tidak mereka masuk Islam? Kalau tidak mau, pilihan yang kedua, mau nggak mereka tunduk kepada aturan-aturan Allah yang Allah terapkan pada mereka. Mereka tetap dalam agamanya tapi ngikutin aturan yang telah ditetapkan oleh kaum muslimin terkait dengan mereka. Nggak mau juga, mau nggak diantara mereka ada yang masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, dijamin keselamatannya, mereka boleh punya keyakinan mereka, tidak dipaksa untuk berpindah agama, tetapi mereka mengikuti aturan yang ada di negeri kaum muslimin. Atau mereka tetap di negeri mereka, mengikuti aturan-aturan mereka, tetapi mereka harus membayar jizyah pajak. Jadi ada beberapa tahapannya. Didakwahi masuk Islam, tidak mau. Mau tidak mereka mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di negeri mereka, tapi mereka tidak masuk agama Islam, tapi mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin di negeri mereka. Kedua, nggak mau. Baik, pilihan yang kedua, mau tidak mereka masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, dijamin keamanannya oleh negeri kaum muslimin, mereka tetap pada agama mereka, tidak diganggu hartanya, jiwanya, kehormatannya, tidak, tapi tetap mengikuti aturan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Masuk. Nggak mau juga, mereka tetap mau di sana di negeri mereka dengan aturan mereka, dengan keyakinan mereka, tapi mereka harus membayar jizyah pajak. Kalau mereka semuanya itu nggak diterima, semuanya berdamai tidak, masuk Islam tidak, ya apalagi berarti yang mereka inginkan? Perang. Kalau sudah begitu, ya diperangi. Itu pada prakteknya ya. Jadi pada tataran implementasi, Rasulullah SAW tidak lantas kemudian setiap orang yang kemudian berbeda dengan kaum muslimin, agamanya, keyakinannya, diperangi. Tidak. Maka oleh karena itu nanti ada pembahasan di mana para ulama memperinci. Ada yang namanya kafir harbi, yaitu orang kafir tapi yang memerangi. Ada namanya kafir zimmi. Zimmi itu dari kata-kata zimmah. Itu artinya apa? Tanggungan. Orang kafir yang ditanggung oleh kaum muslimin, menjadi tanggungan kaum muslimin. Ya, menjadi tanggungan kaum muslimin. Ya tadi ada kalanya mereka masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, yang lalu kemudian mereka yang mengikuti aturan yang diterapkan oleh kaum muslimin atas mereka. Zimmah, tanggungan, ditanggung oleh kaum muslimin. Masuk, boleh. Ada aturan-aturannya, Anda harus begini, harus begini, harus begini. Lalu kemudian ada lagi kafir mu'ahad, mengikat perjanjian damai. Jadi misalnya kaum muslimin dengan orang kafir mengikat perjanjian damai, perang tidak, pokoknya damai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Ada lagi musta'man, kafir musta'man, orang kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh kaum muslimin, baik itu di negeri kaum muslimin atau di negeri mereka sendiri. Maka siapa orang yang mengganggu dia,
atau di negeri lain, maka berurusan dengan kaum muslimin. Nah itu. Jadi ada banyak jenis-jenisnya. Yang itu sekaligus menjelaskan bahwa hadis ini tidak ada sedikit pun kontradiksi dengan ayat Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Benar, nggak ada paksaan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Nggak ada dipaksa. Siapa yang dipaksa? Ya, tidak ada yang dipaksa. Jadi jangan sampai salah ini, karena seringkali hadis ini disalahfahami, tidak dimengerti dengan benar. Itu hadisnya, aku diperintahkan memerangi orang sampai syahadat. Berarti kan orang dipaksa. Ya, salah faham. Ini perintah ini bagi mereka yang tadi masuk Islam tidak mau, berdamai nggak mau, ya udah diperangi. Maka Persia, ketika Rasulullah SAW kirimkan surat kepada Kisra Persia agar dia mau masuk Islam, kalau tidak mau ya berdamai, dia tidak mau berdamai, masuk Islam tidak mau, berdamai tidak mau, bahkan surat Rasulullah SAW disobek-sobek. Apa kata Rasulullah SAW? Negerinya akan tercabik-cabik sebagaimana dia merobek-robek suratku. Dan terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Persia luluh lantak, nggak tersisa. Beda dengan Romawi. Kalau Romawi dipukul mundur dari Palestina, Romawi Timur. Dia pukul mundur, tapi kerajaannya masih ada. Dinastinya masih ada. Tapi Persia tidak dipukul mundur, habis luluh lantak, tidak tersisa, tidak ada lagi kerajaannya. Bahkan sampai zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu uang Persia, uangnya orang Persia sama koin emas, koin perak, atau disebut dinar, dirham. Begitu juga orang Romawi, uangnya juga sama, koin emas, koin perak, dinar, dirham. Itu berarti apa? Dinar dirham bukan mata uangnya orang Islam, bukan. Kayaknya belajar sejarahnya yang serius biar tahu. Kita kembali ke mata uang Islam, dinar dirham. Dinar dirham udah dari dulu, Romawi pakai dinar dirham, Persia pakai dinar dirham. Jauh sebelum Islam datang, mereka pun ada mata uang. Memang mata uang yang dikenal pada zaman itu ya dinar dirham. Jadi jangan sampai salah. Bahkan Islam punya dinar dirham yang kemudian ditulis adalah la ilaha illallah zaman Khalifah Umar. Itu pun karena mata uangnya Persia, negaranya sudah habis, runtuh, nggak ada. Ya itu kemudian yang menjadi milik kaum muslimin karena dikuasai negerinya, dirubah baru tuh mata uangnya Persia. Jadi di sini kita biar mengerti bahwa ya dinar dirham bukan mata uangnya orang Islam. Orang Islam belakangan pakai itu. Atau memang orang Islam ya menggunakan mata uang yang sudah ada di zaman itu. Sebelum zaman Khalifah Umar ada resmi nama la ilaha illallah, ada tulisan itu, yang terus kemudian ada tulisan nama Umarnya. Itu ditulis oleh Dr. Ali As-Salabi dalam salah satu tulisannya terkait dengan sirahnya Umar. Itu baru dirubah. Berarti sebelumnya kaum muslimin ya pakai mata uang yang beredar, baik dari Persia, baik dari Romawi, ya dinar dirham juga, emas perak juga. Kaum muslimin belum punya mata uang tersendiri khusus, baru belakangan di zaman Khalifah Umar. Runtuh habis, Persia tidak tersisa, hancur, tidak ada dinastinya. Romawi masih ada, bertahan, walaupun dia terpukul mundur dari Palestina. Nah sekali lagi, kalau kita perhatikan nanti bagaimana surat-suratnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin negeri, mereka yang bersahabat, mereka yang mengikat perjanjian damai, ya nggak diperangi. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan surat juga kepada penguasa Iskandariyah, Mesir, Alexandria, Muqawqis, kirimi surat. Tetapi dia diajak masuk Islam, dia tidak mau masuk Islam. Dia tidak mau masuk Islam, tetapi dia tetap bersahabat dengan Rasulullah SAW. Artinya tidak lantas memusuhi, tidak lantas kemudian menolak begitu saja. Dikirimi hadiah Rasulullah SAW, termasuk budak, yang di dalamnya budak itu ada namanya Maria Al-Qibtiyah. Suku Qibti itu suku asli Mesir. Lalu kemudian ada keledai juga namanya Ufair, berdamai.
bersahabat lah mungkin bahasa kita antar negara itu. Tidak diperangi. Begitu. Jadi siapa yang mau berdamai, berdamai. Siapa yang memang tidak mau berdamai, maunya perang, ya perang. Tetapi di sini ada pesan yang penting, bahwa kaum muslimin kalaulah berperang, tujuan utamanya bukan semata-mata untuk menguasai satu negeri, bukan semata-mata untuk mengeruk kekayaan yang ada di negeri tersebut. Ya, baik hasil buminya atau bukan. Tetapi perangnya kaum muslimin adalah dalam rangka mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, litakuna kalimatullahi al-ulya, agar supaya kalimat Allah menjadi yang tertinggi di muka bumi, agar semua manusia tunduk kepada penciptanya, yaitu Allah Rabbul Alamin, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bukan semata-mata tujuannya adalah harta rampasan perang, wilayah kekuasaan, mengeruk hasil bumi sebanyak-banyaknya. Tidak, bukan itu tujuan utamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana Rasul, ada orang yang berperang karena hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang, ada orang yang berperang hanya untuk disebut sebagai pemberani, ada orang yang berperang untuk mendapatkan perempuan misalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, siapa orang mengqatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang dan tujuan utamanya adalah agar supaya kalimat Allah jadi yang tertinggi, maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dialah di jalan Allah. Adapun dapat harta rampasan perang dan seterusnya, itu hanya tambahan saja, bukan itu tujuan utamanya. Ya, bukan itu tujuan utamanya. Sehingga sebagian para sahabat yang dia mendapati kondisi kaum muslimin sudah makin membaik, ya, lalu kemudian peperangan mendapatkan kemenangan, harta bisa diraih dan seterusnya. Di antara mereka ada yang sedih lagi menangis seperti Abdurrahman bin Auf. Aku berharap pahalaku tidak dikurangi nanti di sisi Allah sebab kesenangan dan kenikmatan yang sudah aku rasakan sekarang ini. Jelas berbeda konsepnya dengan imperialisme, penjajahan. Jelas berbeda. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tujuan mereka untuk mengambil harta. Tujuan mereka yaitu tadi menguasai tempat, menjadi penguasa. Kemenangan-kemenangan itu dimaksudkan adalah supaya menguasai satu negeri untuk mengeruk hartanya. Tentu juga di dalamnya ada unsur agar mereka mau menyebarkan agamanya juga. Pembahasan itu sampai ya dibahas dalam sejarah yang gold, gospel and glory itu 3G. Mereka punya itu. Kaum muslimin enggak, tujuan utamanya itu tauhid. Adapun itu dibolehkan oleh Allah untuk mendapatkan harta rampasan perang dan seterusnya, ya memang itu Allah perkenankan, Allah bolehkan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Lihat perbedaannya. Tetapi perhatikan, ini salah satu bagian daripada al-ghazwu al-fikri, perang pemikiran. Bagaimana orang-orang kafir mengesankan bahwa kaum muslimin atau Islam pertama disebarkan dengan perang, dengan pedang. Yang kedua dikesankan bahwa kaum muslimin hobi perang, menguasai negeri dan seterusnya. Bahkan sampai juga kaum muslimin dikesankan hobi perempuan dengan membolehkan perbudakan dan seterusnya. Ini adalah kesan-kesan. Ya, saya ulangi. Ini adalah kesan-kesan yang dikesankan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin, terhadap Islam, terhadap kaum muslimin. Maka oleh karena itu, kita kalau mau membahas sesuatu apalagi terkait dengan hadis yang mulia ini, hadis yang begitu utama ini, maka untuk memahami umirtu an uqatilan nas, lihat hadis yang lain. Ketika semuanya sudah dikumpulkan, baru kita faham, oh, kaum muslimin perang bukan jadi tujuan utama adalah perang, bukan. Itu adalah jalan, salah satu cara untuk menegakkan kalimatullah. Itu pun diperlakukan
bagi mereka yang memang tidak mau berdamai, bagi mereka yang tidak mau diajak berdamai. Masuk Islam tidak mau, ya silakan aja, tapi berdamai. Ditambah lagi ketika tahun 6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin diajak berdamai dengan orang-orang Quraisy, mau, nggak ada perang, nggak diperangi mereka. Mereka tidak diperangi. Perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Ternyata baru 2 tahun mereka yang melanggar. Ada sekutu mereka dari Bani Bakar menyerang sekelompok kaum muslimin, tapi kemudian tidak ditegur oleh orang Quraisy, dibiarkan saja. Ini berarti pelanggaran ini. Ya maka didatangi, diperangi pada tahun 8 Hijriah, Fathu Makkah. Sedangkan mereka tidak siap berperang. Sekitar 10.000 pasukan dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju ke Makkah. Mereka nggak siap. Yang akhirnya kemudian kota Makkah dikuasai dan ditaklukkan, menjadi dikuasai kembali oleh kaum muslimin, dibersihkan berhala dan seterusnya. Maka itu tadi perlu sekali memang tidak bisa dipisahkan mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran tentunya tidak bisa dipisahkan dengan sirah nabawiyah, dengan sirah perjalanan kehidupan Nabi SAW. Karena sekarang hari ini kita dikesankan ini perang. Orang Islam senangnya perang, orang Islam senangnya membunuh, dan seterusnya, disebarkan dengan pedang dan seterusnya. Padahal kalau kita tadi bandingkan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka peperangannya kaum muslimin itu betul-betul perang yang memang didasari atas menegakkan kalimatullah, menegakkan tauhid. Itu yang betul-betul fisabilillah. Kalau ada mereka yang masuk di situ tapi kemudian niatnya melenceng, maka baginya naudzubillah sia-sia, atau dia bisa tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dia mendapatkan dosa. Itu makanya kaum muslimin berhati-hati dalam hal ini. Itu juga makanya mengapa para ulama, dan kita sudah sebutkan ini juga ketika termasuk Al-Imam Nawawi membahas di awal mula hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu dengan niatnya, sekedar perang saja tidak. Gitu. Ini jadi catatan yang sangat penting agar supaya kita tidak lantas salah keliru dalam memahami. Nah, adapun apabila satu kaum mereka mau mengucapkan kalimat syahadat, maka dinyatakan mereka ya sudah Islam, tidak diserang, tidak diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya. Kenapa? Ya memang ini kan zahir ya, kita menghukuminya yang zahir, yang nampak. Makanya Usama ibn Zaid ibn Harithah di satu peperangan itu ada orang kafir sudah mengucapkan syahadat, tapi Usama bin Zaid mengira ini orang cuman pura-pura doang nih, udah hampir kalah baru dia ucapin syahadat. Akhirnya dibunuh oleh Usama bin Zaid bin Harithah. Lalu diberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW, dipanggil Rasulullah SAW, kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan syahadat. Iya Rasul, apakah engkau tahu isi hatinya bahwa dia betul-betul beriman atau tidak? Apa kita diperintahkan untuk membelah dadanya sehingga ketahuan bahwa dia itu mengucapkan syahadatnya karena takut atau karena betul-betul mau masuk Islam? Itu artinya bahwa indikasi-indikasi yang nampak, yang zahir, itu yang kita ambil. Dia mengucapkan syahadat sudah berhenti, nggak diperangi. Ya, dia mau mendirikan salat, dia mau menunaikan zakat, sudah berhenti, tidak diperangi. Maka oleh karena itu orang-orang munafik yang ada di Madinah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menampakkan keislaman, mengucapkan syahadat, mereka juga salat, mereka juga puasa, bahkan zakat, haji juga. Kalau memang diperintahkan pergi jihad juga pergi mereka, tetapi hati mereka nggak pernah beriman. Semuanya itu pura-pura. Tetapi karena itu yang nampak dari zahirnya, selama tidak muncul darinya perbuatan yang menyelisihi apa yang dia tampakkan secara zahir,
maka secara zahir dia dihukumi sebagai orang Islam, yang artinya dihukumi secara Islam berlaku padanya aturan-aturan, hukum-hukum sebagaimana yang diberlakukan kepada kaum muslimin. Sampai nampak darinya perbuatan-perbuatan yang menyelisih apa yang dia tampakkan, yaitu kemunafikannya. Maka di ujung hadis ini, wa hisabum 'ala Allah, hisabnya mereka diserahkan kepada Allah, itu maksudnya adalah urusan batin mereka, urusan hati mereka, mereka sungguh-sungguh atau tidak, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita menghukuminya hanya yang nampak, yang zahir dari dia aja. Dia nampaknya adalah sholat dan seterusnya, ya udah. Sampai kemudian dia melakukan perbuatan yang nanti bertentangan dengan apa yang mereka tampakkan, gitu ya. Kecuali nanti ada sebab-sebab lain lagi, ada sebab-sebab lain lagi. Dan ini harus kita pahami tadi. Mereka diajak ke dalam Islam. Kalau orang musyrik kafir, jelas-jelas tampakkan kekafiran, dia diajak masuk ke dalam Islam, nggak mau berdamai dengan cara-cara tadi yang kita sudah sebutkan. Nah, adapun orang munafik, dia pura-pura menampakkan keislaman, ya udah, berlaku padanya hukum-hukum seperti yang berlaku kepada kaum muslimin, kepada orang Islam. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh diambil hartanya, iya, nggak boleh disakiti dia, nggak boleh juga dirusak kehormatannya, nggak boleh. Sampai dia menampakkan yang sebaliknya. Nah, apalagi kemudian kepada sesama kaum muslimin. Maka peperangan terhadap sesama kaum muslimin atau memerangi sebagian kaum muslimin itu pun harus ada sebab syar'i. Kalau tidak ada sebab syar'i, ya tidak boleh, hukum aslinya tidak boleh berperang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sibabul muslimi fusuqun, mencela seorang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekufuran. Jadi apabila ada orang dia mau mengucapkan syahadat, dia mau menunaikan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka tidak boleh dia dibunuh, tidak boleh diperangi, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dirusak kehormatannya, kecuali ada hakul Islam, ada sebab. Iya, kecuali ada sebab. Maka tadi kita sudah katakan, apabila ada orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya diterima secara zahir, sampai dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia ucapkan dengan jelas. Tapi kalau tidak diterima. Maka tadi Rasulullah SAW mengingatkan Usama bin Zaid bin Harithah, tidak boleh dia begitu. Dan juga di dalam hadis ini disebutkan sampai mereka mengucapkan syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, fa in fa'alu dzalik, fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum, darahnya terjaga, wa amwalahum, hartanya terjaga. Di dalamnya terdapat dalil bahwa orang yang tidak mau mendirikan salat, atau dia mendirikan salat tapi tidak mau menunaikan zakat, atau tadi zakat tapi tidak salat, diperangi. Karena tadi kan aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka masuk di dalamnya. Maka benarlah apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku akan perangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Nah, hadisnya ada, dalilnya ada. Iya, dalilnya ada, hadisnya ada. Itu berarti apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah benar. Jadi para ulama katakan begini, kan waktu itu sahabat Umar bin Khattab yang tidak setuju. Iya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak setuju ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak memerangi memerangi orang-orang yang enggak mau membayar zakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apakah engkau hendak memerangi mereka sedangkan mereka mengucapkan syahadat? Apakah engkau hendak perangi mereka sedangkan mereka juga mendirikan salat?
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap berdasarkan ijtihadnya, saya akan perangi. Nah, apakah hadis ini tidak? Ini bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Kata para ulama, Abdullah bin Umar bisa jadi tidak hadir pada saat itu, atau kejadian itu ketika terjadi, atau ketika hal itu terjadi Abdullah bin Umar sedang tidak teringat akan hadis ini. Tetapi di dalam hadis ini jelas-jelas disebutkan itu. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu putuskan itu, orang yang tidak mau membayar zakat diperangi, lalu kemudian akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, benarlah Abu Bakar. Ya, maka kalau begitu, kalau ada orang yang berkata, ya urusan masing-masing dong. Enggak, ini enggak urusan masing-masing. Iya, ini enggak urusan masing-masing nih. Nyatanya diingatkan mereka, diminta bertobat. Kayak tadi, orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam misalnya, diminta bertobat dia. Enggak mau, ya dihukum, dibunuh, dipenggal. Rasul sabdakan, riwayat Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Wah, berarti nggak ada hak asasi dong katanya. Ya kalau Anda orang kafir belum masuk Islam, jadi orang kafir belum masuk Islam, ya tidak ada paksaan, la ikraha fid din. Iya nggak? Jadi kita udah katakan, mau masuk Islam silahkan, nggak mau kita berdamai, nggak mau juga nggak mau perang ya perang, mau apa lagi? Nggak ada paksaan, kafir masih. Nah kalau udah masuk Islam, ya kewajiban-kewajiban dalam Islam melekat pada dirinya, termasuk murtad, tidak boleh, ada hukumannya, ada aturannya. Wah, itu melanggar hak asasi. Kalau orang semua atas nama hak asasi, ya hancur, rusak, nggak ada aturan. Iya kan? Perusahaan aja nggak bisa orang keluar masuk semaunya, mau keluar gitu aja, mau masuk gitu saja. Kok agama enak banget, keluar masuk keluar, ya kan? Islam murtad, habis murtad Islam lagi, murtad lagi, kok enak banget, nggak dikasih efek jerah ini. Tentu Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang lebih maslahat untuk diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Maka itu ada hadisnya. Kalau dia murtad, suruh taubat nggak mau. Ya apalagi kalau nggak ditunaikan hukuman pada dirinya. Tentu itu juga bukan berarti bahwa yang mengeksekusi itu individu-individu, perorangan-perorangan kita. Tidak. Ada yang punya kewajiban untuk melakukan hal itu. Siapa? Negara, pemimpin. Lah, negaranya enggak, pemimpinnya enggak, tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sekaligus itu juga mematahkan anggapan orang yang mengatakan, ada orang berkata begini, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. Ini perkataan yang juga tidak benar. Loh, nyatanya khalifah, jadi perlu kita ketahui bahwa ya dulunya tuh khalifah itu yang namanya khalifah, ya dia ulama, ya dia umaro, jadi satu dia. Gubernur juga sama, amir, ya dia ulama, ya dia juga umara. Dulunya zamannya para sahabat kan begitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya khalifah, ya imam salat fardu, ya imam salat Jum'ah, ya imam salat Eid, ya khatib Jumat juga, khatib Eid juga, ya hakim juga. Kalau ada masalah-masalah, lihat. Jangan Anda anggap enteng jadi khalifah itu, jadi pemimpin gitu. Gubernur juga gitu. Misalnya ditunjuk gubernur, kamu jadi gubernur di sana, ya tugasnya mirip kayak khalifah, cuman dia perwakilan dari khalifah. Ya jadi imam salat, ya jadi hakim, ya jadi juga gubernur, amir, banyak tugasnya. Jadi satu, tugas kenegaraan plus juga tugas agama melekat pada dirinya. Belakangan ketika kompetensi manusia menurun, baru tuh share. Kayak zamannya Harun Ar-Rasyid misalnya. Ya, untuk ngurus urusan agama, jadi hakim urusan agama, diangkat sebagai qadhinya muridnya Al-Imam Abu Hanifah Muhammad Asy-Syaibani. Diangkat. Ada. Jadi nggak ikut, dia ikut mengatur. Maka tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya akan perangi mereka yang nggak mau keluarin zakat, saya perangi mereka. Gitu. Cuman kemudian kan makin ke belakang, kita kemudian seringkali dimasuki pemikiran-pemikiran yang tentu membuat kita menjadi keliru dalam memahami hal itu.
Dan juga diantara faedah yang dikandung dalam hadis ini bahwa Islam menjaga harta, nyawa, dijaga. Nggak boleh sembarangan orang menumpahkan darah, nggak boleh. Tidak boleh sembarangan orang mengambil harta orang lain dengan tidak hak, nggak boleh. Dijaga oleh Islam. Maka dengan masuk Islam orang dijaga hartanya, orang dijaga kehormatannya, orang dijaga nyawanya. Tak boleh orang sembarangan merusak kehormatan Anda dengan menuduh. Apalagi sampai misalnya naudzubillah tuduhan berzina, wanita baik-baik muslimah dituduh berzina, yang menuduh cambuk 80 kali. Alladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah, cambuk 80 kali cambukan. Dia nggak bisa datangkan saksi, cambuk hukum. Jangan dibiarkan gitu saja. Nah lihat, nggak main-main. Oh, Islam jaga. Maka Rasulullah SAW termasuk khutbah beliau di Hajjatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram, nggak boleh. Artinya sesama kita tidak boleh saling tadi menzalimi. Menzalimi dengan 3 jenis kezaliman sekaligus. Menzaliminya dari sisi membunuhnya, nggak boleh, nyawa. Menzaliminya dari sisi hartanya, kita ambil dengan tidak hak, nggak boleh. Menzaliminya dari sisi kehormatannya, kita jatuhkan, kita hina dia, kita lecehkan dia, nggak boleh. Seperti kemuliaannya hari ini, itu hari di bulan Zulhijjah, itu hari yang mulia. Wa fi syahrikum hadha, bulan kalian ini bulan haram. Wa fi baladikum hadha, di tanah haram, yaitu di Makkah. Itu tidak boleh. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa ya kita menghukum manusia yang zahir-zahir aja. Kita tidak tahu apa isi hatinya dan seterusnya. Ya, perbuatan yang zahir, yang nampak. Begitu. Makanya terkait dengan masalah niat susah memang dibuktikan. Maka ketika seseorang misalnya mengatakan sesuatu niatnya begini, ya sudah, kita benarkan saja secara zahirnya. Contoh sederhana begini. Ada seorang suami bicara kepada istrinya dengan redaksi yang tidak tegas. Pulang sana kamu ke tempat ibumu. Itu kan redaksi yang belum tegas menceraikan. Beda kalau saya cerai kamu, lalu kemudian si suami katakan saya nggak niat mencerai, nggak diterima. Kenapa? Karena zahirnya ucapannya jelas, saya ceraikan kamu. Lalu kemudian di depan hakim ditanya, Anda bilang menceraikan istri Anda? Iya Pak Hakim, tapi saya nggak niat. Nggak bisa itu. Nggak bisa Anda bilang begitu. Ya, keceplosan Pak Hakim, nggak bisa keceplosan. Kecuali ada sebagian para ulama yang apabila dia marah yang terlampau marah sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Nah, biasanya kalau yang marah terlampau marah, Anda ngucapin begitu. Masa sih, kapan? Nah, itu berarti marah terlampau marah, memang dia tidak sadar. Kalau itu masih bisa dibenarkan. Tapi Anda bilang kepada istri Anda, itu pun kalau dia pura-pura itu urusan dia itu. Tapi kalau dia bilang, kamu mengatakan kepada istrimu, saya cerai kamu. Iya. Sah, jatuh, udah, jatuh talak. Tapi saya nggak niat, nggak ada, nggak bisa. Itu karena redaksinya tegas. Nah, ada orang misalnya tadi bicaranya dengan redaksi yang tidak tegas. Pulang sana ke rumah orang tuamu. Ini apa maksudnya nih? Masih belum jelas kan? Ditanya. Apa maksudnya? Oleh hakim tanya. Apa maksud Anda berkata kepada istri Anda, pulanglah ke rumah orang tuamu? Apakah maksudnya menceraikan? Tidak. Saya hanya suruh dia pulang aja ke rumah orang tuanya. Saya nggak ada niat untuk menceraikan. Diterima. Artinya diterima, urusan dia bohong nanti ditanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tapi di depan hukum, karena kita manusia menghukumin, dia tidak bisa
dinyatakan menceraikan karena redaksinya belum tegas. Tapi kalau yang redaksinya tegas, udah nggak lagi pakai niat, nggak lagi diperiksa niatnya. Karena apa? Redaksinya tegas, jelas. Nah, di sini ada hal yang aneh kadang. Misalnya begini, hal aneh. Sesuatu yang sudah jelas-jelas dari sisi misalnya secara hukum zahir udah jelas-jelas keliru lagi salah, dia nggak perlu lagi ditanyain niatnya. Dia kan nggak niat begini. Ini orang aneh. Sebenarnya saya kadang bingung sama orang pakar hukum zaman ini nih, pusing dia kayaknya itu. Mungkin suruh ngaji dia itu biar banyak taubat istighfar. Tapi kan dia nggak ada niat loh. Kayak tadi contoh, dia mengatakan saya ceraikan istri saya, secara zahir lafadznya memang menceraikan, maka diputus itu cerai, jatuh talak. Lalu dia berkata saya nggak ada niat, nggak bisa, nggak dihitung. Gitu. Orang misalnya menggelapkan harta orang misalnya, saya nggak ada niat, tapi udah faktanya orang udah jatuh rugi gara-gara Anda gitu loh. Ada, makanya di situ ada yang namanya mawatin asyubah, ada asyubah di situ yang memang masih samar, tapi ada di situ yang memang sudah jelas secara syariat. Maka jelas atau tidaknya juga orang yang belajar yang mengerti kan. Ya kayak tadi, saya ceraikan, itu udah jelas, nggak ditanya lagi sama hakim. Kamu bilang begitu, ya udah jatuh cerai. Tapi saya nggak ada niat, Pak Hakim, nggak diterima alasan Anda nggak ada niat, sebab redaksi yang Anda gunakan redaksi yang jelas terang. Beda kalau kemudian Anda pakai redaksi yang belum jelas lagi terang, pakai redaksinya ya tadi, udah pulang kamu ke rumah orang tuamu, gitu. Terus ditanya apa maksudnya? Saya nggak ada niat mencerai, ya sudah diterima. Artinya tidak jadi cerai, nggak jatuh talak. Tapi kalau pas ditanya, terus niat Anda apa ngomong begitu? Emang saya mau ceraikan, jatuh talak berarti. Jadi kita menghukumi yang zahir aja, yang zahir, dan kita nggak diperintahkan untuk memata-matai. Ingat, dalam masalah menghukumi yang zahir, kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu tentang apa isi batinnya. Tentu kita tidak tahu juga. Dan juga kita tidak diperintahkan untuk memata-matai, pantau terus, tidak. Jadi sistem peradilan dalam Islam sederhana, sistem mahkamah dalam Islam sederhana. Yang nampak yang zahir yaitu, nggak susah-susah sampai dibalik itu kayak apa, enggak. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalah dalam persidangan karena memang nggak punya bukti. Dia menuduh bahwa baju perang yang dimiliki oleh orang Nasrani itu miliknya. Ada bukti? Zahir kan, gampang kan? Ada bukti? Nggak ada ya hakim. Kamu gimana? Ya ini jelas-jelas di rumah saya. Ini kan berarti bukti nyata punya saya. Kalau memang punya dia, kenapa ada di rumah saya? Lihat, hakim nggak lantas bisa saja kamu begini. Enggak. Emang itu yang zahir, udah putuskan. Ini yang menang. Maaf, khalifah kalah di pengadilan. Kenapa? Zahir nyata emang itu di rumah dia. Tapi dia curi. Mana? Ada bukti? Saksi? Nggak ada. Lihat itu. Mudah, sederhana, nggak susah-susah. Sampai nampak darinya perbuatan yang memang menyelisihi aturan syariat. Gitu. Iya. Begitu, yang zahir-zahir aja. Nampak mudah. Kita nggak suruh cari-cari meneliti. Nggak usah rumit-rumit. Iya. Terus tatabbu itu semuanya diikutin. Sadap sebenarnya juga dalam peradilan Islam nggak perlu sadap menyadap. Itu namanya tatabbu. Ya memang ada sebagian para ulama yang kemudian membolehkan untuk kepentingan tertentu, ada begitu. Tetapi kemudian kita katakan ya nggak perlu yang zahir aja udah. Cuman memang nih kenapa hari ini kok jadi kayak butuh banget yang begitu. Ya emang orang Islamnya juga udah ngaco, itu aja. Amanah udah enggak, jujur udah kagak. Itu gimana mau dihukumin yang zahir? Ngawur semua isinya. Bohong jadi biasa, sumpah palsu ya bisa dinego lah gitu kan misalnya. Itu dia masalahnya. Kita juga sebenarnya yang rusak sih. Sehingga perlu disadap. Nggak perlu orang mukmin. Di sidang lagi, satu persidangan lagi, contoh lagi. Ada sahabat Abdullah ibnu Umar. Dia jual budak, dia cek budaknya, sebatas yang saya tahu budak ini tak punya cacat.
Maka kalau Anda mau beli, maka saya berikan persyaratan bahwa kalau nanti ternyata Anda mendapati cacat pada budak ini, saya tidak menanggungnya karena saya sudah teliti dia tidak ada. Ya orang namanya orang kan beda-beda cara menelitinya dan seterusnya. Oke ya, setuju. Pembeli sudah setuju. Bayar. Budak dibawa pulang. Ternyata nampaknya dia lebih jeli pandangannya terhadap kekurangan dan aib budak tersebut dibandingkan Abdullah bin Umar. Didapati ada cacat. Nah, tadi di awal udah dibilang kalau ada saya nggak tahu, tapi dia mengira ini Abdullah bin Umar sengaja menyembunyikannya dari saya ini. Rugi kalau begini caranya. Lapor dia ke hakim. Jadi di zaman itu orang mau lapor ke hakim tinggal antri aja gitu, kayak di depan mahkamah antri aja gitu. Antri mah nggak ada ngajuin berkas, nggak, antri doang. Hakim ini masuk. Ada apa? Masalah apa? Begini, hakim, saya ini dibohongin sama Abdullah bin Umar. Kenapa? Ini saya beli budak, kata dia nggak ada aibnya. Saya teliti ternyata ada. Kayaknya dia sengaja tuh bohongin saya, dia sembunyikan itu aib. Oh begitu, baik. Panggil Abdullah bin Umar, panggil. Tanya sama hakim. Hai Abdullah bin Umar, ini orang menuduh bahwa engkau berbohong dan menyembunyikan aib budak tersebut. Dia merasa dirugikan. Kata Abdullah bin Umar, enggak, cerita aslinya saya tuh udah ngomong ke dia, saya sudah periksa nih budak, tidak ada aibnya. Kalau ada aib yang saya tidak ketahui, saya tidak bertanggung jawab. Ternyata dia mau, ya sudah. Kan bukan kesalahan pada saya. Baik, gimana? Nyata-nyata Pak Hakim, nih budaknya dipanggil. Bukti, saya bawain bukti. Jadi budaknya dihadirkan di pengadilan, dia tunjukkan aibnya. Nih, ada aibnya. Ini bukti loh. Ini bukti, zahir kan? Bukti. Ya. Hakim tidak lantas, oh bisa jadi kamu begini. Enggak. Gimana Abdullah bin Umar? Tanggapan Anda terhadap itu? Anda punya bukti juga? Enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Surat mungkin enggak ada juga. Zaman itu enggak biasa pakai begitu. Baik. Maka Anda cuma punya satu peluang aja. Apa peluangnya? Sumpah. Cuman punya satu peluang, Anda bisa menang. Iya, maksudnya menang di sini jual beli tidak dibatalkan. Itu maksudnya menang di sini jual beli tidak dibatalkan. Sebab kalau jual beli dibatalkan, yang rugi siapa? Abdullah bin Umar. Kenapa dia rugi? Karena budaknya dikembalikan dan telah diketahui ada cacatnya. Harganya secara rasio kita, nalar kita, kalau tadinya nggak diketahui cacatnya dengan setelah diketahui cacatnya, harganya bisa turun nggak? Ya turun, jatuh, rugi. Sedangkan pembelinya ini minta duit dikembalikan utuh. Ini berarti Abdullah bin Umar ini terdesak ini. Di pengadilan terdesak dia. Jadi bagaimana? Abdullah bin Umar, sanggup Anda bersumpah menyebut nama Allah bahwa Anda tidak sengaja menyembunyikan aib tersebut? Apa yang terjadi? Padahal Abdullah bin Umar ini posisi menang sebenarnya dia. Apa yang dilakukan? Ya sudahlah, biarin. Saya tidak mau bersumpah. Nggak mau bersumpah? Nggak mau. Ya sudah, berarti Anda yang kalah. Anda harus pulangin duitnya. Ya udah, pulangin duitnya utuh. Lalu kemudian budaknya dibawa pulang yang sudah ketahuan cacatnya itu tadi. Rugi dia. Kenapa dia nggak mau bersumpah? Bukannya nggak mau, tapi menyebut nama Allah itu sesuatu yang berat. Buat saya ini urusan berat. Cuman timbang urusan budak begini aja saya sampai harus sumpah-sumpah. Udahlah, saya bawa pulang lagi aja, nggak apa-apa lah. Biarin, mau laku murah, mau jatuh harganya lah gitu. Gitu. Bayangkan Abdullah bin Umar kalah di pengadilan, biasa. Dan itu mekanismenya kayak gitu. Sederhana sekali mekanismenya. Makanya tadi daftar pengadilan juga nggak sampai berbulan-bulan, nggak sampai banyak biaya besar. Udah antri aja di situ. Asal nih hakimnya masih sanggup aja, belum lemes aja dia. Ntar kalau jam istirahat ya istirahat dulu, sholat, habis sholat balik lagi, habis sholat makan balik lagi ya. Makanya dulu tugasnya khalifah itu bukan ringan. Harun ar-Rasyid juga sama itu begitu. Jadi raja tuh nggak enak itu, sidang lu dia yang nyidang orang. Gitu. Pernah satu ketika Harun ar-Rasyid tiduran istirahat di kamarnya, datang anaknya. Wahai ayah, apa yang Anda lakukan? Ya saya mau istirahat dulu lah, tiduran sebentar. Itu orang-orang udah pada nungguin, udah antri itu. Mau ngajuin perkara. Anda
Anda tidur-tidur begini gimana nanti Anda ditanya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Langsung bangun dia, langsung keluar. Allahu Akbar. Jadi jangan kira enak jadi khalifah itu, Masya Allah, jadi capek itu. Pusing juga lagi. Urusan ini datang, urusan itu datang. Karena Rasulullah SAW begitu. Karena Rasulullah SAW pada saat itu, beliau itu mungkin kalau bahasa kitanya itu pengadilan jalan, pengadilan berjalan karena nggak punya ruang sendiri, nggak punya istana sendiri. Ya jalan aja, ketemu orang di jalan, Rasul begini-begini, panggil orangnya di situ juga terjadi pengadilan. Itu pula yang dilakukan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Umar bin Khattab diadukan ini orang begini-begini, panggil di situ juga, di tempat itu juga. Allahu Akbar. Nggak ada tuh daftarnya nunggu ini. Wah, udah langsung mana panggil. Tanya. Nah, orang mukmin itu mestinya tadi nggak perlu disadap-sadap, nggak perlu diawas-awasi, nggak perlu dimata-matai. Tajassus namanya, itu dimata-matai itu. Nggak perlu. Tahassus, tajassus. Karena ada larangannya, wala tahassasu wala tajassasu. Jangan saling cari-cari kesalahan orang, jangan berusaha nguping pendengaran berita tentang orang atau tadi memata-matai orang, enggak boleh. Cuman memang ini terjadi sesuatu yang ketika kondisinya sudah mulai memburuk, kaum musliminnya jelek. Nah, lalu kemudian akhirnya ya tadi muncul tadi ini bikin ini biar orang lebih lebih takut. Nyatanya nggak takut juga tetap. Biar orang jadi lebih aware gitu, nggak taunya ya tetap aja dia juga nggak begitu. Karena masalah imannya yang bermasalah, gitu ya. Imannya bermasalah, lalu kemudian pendidikan terkait dengan akhlaknya juga tidak. Akhirnya begitu. Padahal cukup dia secara zahir udah selesai. Ya, coba bayangkan hari ini, makanya sampai para ulama seringkali di masa-masa di akhir zaman begini berbeda pandangan. Pada dasarnya, pada aslinya, orang itu kalau sudah berani bersumpah di pengadilan, dia itu kasusnya ditutup. Kasusnya ditutup. Karena hakim harus menerima sumpah itu, bukan membenarkan perkataannya dia, kan? Menerima sumpahnya. Karena itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia harus memuliakan nama tersebut. Di sini juga disebutkan bahwa dia tidak boleh dibunuh, dirampas hartanya illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya kecuali dengan hak Islam apabila dia melakukan sesuatu yang memang menyebabkan dia berhak untuk dibunuh di dalam agama Islam, ya dia dibunuh seperti qisas. Dia bunuh orang dan telah terbukti bahwa dialah pembunuhnya, maka kemudian pihak keluarga. Jadi apabila terbukti dia membunuh, maka kewenangan bukan lagi pada hakim. Kewenangannya ada pada keluarga. Gitu. Wa qad ja'alna liwalihim sultana. Kami sudah jadikan bagi keluarganya kekuasaan. Mau diapain nih? Pengadilan cuma gitu doang. Sudah terbukti, mau diapain? Dia mau dikisos? Ya kita tunaikan. Anda mau berdamai, bayar diat, ya 100 ekor unta, ya udah silahkan. Atau dengan cara yang lain silahkan. Keluarga kita mau kisos, ya kisos, dan itu hak. Dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ketika orang itu misalnya tadi dia orang Islam, lalu kemudian dipenggal karena dia membunuh, dikisas, maka menerapkan kisos pada orang itu bukan dosa, bukanlah keharaman, dan itu adalah hak benar. Algojonya nggak dosa. Gitu kan, kadang algojonya gimana tuh? Kepalanya, wajahnya ditutup gitu kan, penggal ya. Gimana tuh algojonya? Ya nggak berdosa dia. Tadi sudah melalui prosesnya sudah ditempuh dan dia jelas-jelas dia adalah pembunuhnya. Gitu. Begitu juga misalnya potong tangan kalau dia mencuri, atau rajam kalau dia sudah menikah masih berzina, lempari batu sampai mati. Itu hak. Termasuk tadi dia keluar dari Islam, suruh murtad, kembali lagi nggak mau, lalu dipenggal, itu hak. Jadi tidak ada bentur-benturan, ini nggak ada. Makanya sekali lagi Islam itu agama yang jelas, tidak kontradiksi, jelas. Cuman tinggal orang Islamnya mau belajar atau enggak, mau memahami atau enggak. Kalau enggak ya jadi bingung sendiri kitanya, kayak seakan-akan kok kontradiksi ya.
di satu sisi katanya nggak boleh dibunuh orang Islam, di sisi lain dia dipenggal. Itu karena ada tadi illa bihaqqil Islam. Dia ngelanggar, ada aturannya, memang harus. Ya, harus. Maka oleh karena itu, ini di dalamnya ini terdapat tadi prinsip-prinsip itu tadi. Hukum aslinya begini, kaum muslimin nggak boleh dibunuh. Termasuk misalnya hartanya nggak boleh dirampas. Tapi kok ternyata misalnya dia tidak mau bayar zakat, diperangi sampai dia mau mengeluarkan zakat, diambil secara paksa. Bahkan ada sebagian para ulama yang katakan apabila ada orang yang nggak mau membayar zakat, maka dia tetap harus diambil zakatnya dan diambil separuh hartanya sebagai hukuman atas dia. Tapi ini masih diperdebatkan yang ini. Memang ada riwayat dari Abu Dawud tentang hal ini, namun diperbincangkan kesahihan hadisnya. Itu kan berarti diambil hartanya, dirampas. Tapi apa? Bihaqqil Islam, karena dia nggak bayar zakat. Iya, karena dia tidak mau mengeluarkan zakat, dirampas hartanya. Atau misalnya lagi, ada lagi orang yang nggak mau bayar hutang, ya, dilaporkan bahwa si fulan tidak mau bayar hutang. Udah, asetnya ditahan, hitung, bayarin hutang. Kok masih nggak cukup juga, dia suruh kerja, transaksinya dibatasi. Dia hanya boleh membeli sesuatu yang memang jadi kebutuhan pokoknya, sisa dari gajinya diambil untuk nyicil hutang, dan itu terus dipantau oleh negara. Negara ikut campur semua, kata siapa negara nggak ikut campur? Negara ikut campur semua itu, urusan agama, urusan ekonomi, turut campur, dan hadis-hadis menyebutkan itu. Gitu ya. Ini ada ini, yang satu inginnya negara nggak turut campur, pokoknya semuanya diserahkan ke rakyatnya, ya kacau. Gitu, ini rakyat semua. Tapi kata dia kalau negara semuanya turut campur, wah nanti semuanya seakan-akan negara jadi tirani dan seterusnya. Ya maka itu tadi kemudian Islam memerintahkan untuk berbuat keadilan dan seterusnya, dan memang keadilan itu sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi untuk orang di zaman seperti kita ini, ya zaman now ini. Akhir zaman begini, cari jujur, orang jujur susah, cari orang amanah susah. Giliran ada yang jujur, yang amanah, mesti taruhnya dimutasi, taruh di sono hutan. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Itu. Nah, maka kita melihat ini dan sekaligus di dalamnya jihad itu termasuk ya syariat, dan tadi tujuannya adalah dalam rangka menegakkan kalimatullah, ya, dalam rangka menegakkan kalimatullah. Dan ini sampai hari kiamat jihad ini nggak berhenti. Sampai hari kiamat jihad ini nggak berhenti, perang terus, perang fisik jihad terus, dakwah juga terus. Itu. Maka tadi kita katakan agama Islam ini yang perlu kita catat. Agama Islam ini agama yang jelas, jelas. Nggak ada kontradiksi, nggak ada kesamaran, nggak ada kerancuan. Yang ada kita yang belum faham, gitu ya. Yang ada kita yang belum mengerti. Kadang ini kok nggak jelas, ini kontradiksi dan seterusnya. Nggak ada kontradiksi dalam Islam, semuanya jelas. Ya, semuanya jelas. Maka sama dalam Islam, orang Islam aslinya dihukumi sebagai orang. Jadi orang Islam itu aslinya banyak hukum asli. Kayaknya perlu ada penjelasannya. Hukum asli terkait orang Islam. Hukum aslinya orang Islam itu jujur. Itu hukum aslinya. Hukum aslinya orang kafir itu apa? Bohong, dusta. Itu hukum aslinya. Jangan dibalik. Gitu. Hukum aslinya orang Islam itu amanah, bukan khianat. Hukum aslinya orang kafir itu khianat. Gitu. Loh, kok bisa orang kafir hukum aslinya dusta? Loh, coba, mereka mendustakan Rasul enggak? Mendustakan Allah enggak? Iya, hukum aslinya dia dusta. Mereka aslinya khianat enggak? Khianat. Orang Nasara mengkhianati ajarannya Isa, orang Yahudi mengkhianati ajarannya Musa. Khianat hukum aslinya mereka. Kalau mereka jujur ndak khianat, masuk Islam dia. Jangan dibalik. Ya, ini sekarang nih orang zamannya dibalik-balik gitu. Pola-polanya nih.
Duh, walaupun orang Islam tapi nggak jujur, kan mendingan kafir jujur. Ini ngaco, ini ngawur. Timbangannya timbangan terbalik, yang kanan ditaruh di kiri, yang kiri ditaruh di kanan itu. Itu timbangannya harus bener. Gitu. Aslinya orang kafir itu nggak jujur. Kepada siapa? Kepada Allah dulu. Kepada Allah jadi dia nggak jujur. Dia dustakan Nabi. Aslinya orang kafir itu khianat. Aslinya orang Islam itu amanah. Gitu malah. Jadi semua sifat-sifat baik hukum aslinya ada pada orang Islam. Kok kemudian orang Islam nggak jujur, nggak amanah dan seterusnya? Ini mesti melenceng dari ajaran agamanya. Itu orang Islam yang begitu mesti melenceng dari ajaran agamanya. Mesti nggak ngikutin ajaran agamanya. Mesti itu. Nah itu. Jadi jangan dibalik-balik ini. Itu tuh kadang kebalik-balik. Yang orang Islam dibilangnya malah udah pada orang Islam nggak jujur. Ya, emang ada yang begitu, tapi hukum aslinya nggak begitu orang Islam. Maka hukum aslinya orang Islam itu jujur, hukum aslinya orang Islam itu amanah dan seterusnya. Kenapa? Dia takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dia taat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka semestinya negeri yang dimana di negeri itu kaum muslimin mayoritas mestinya aman, mestinya tentram. Kenapa? Jujur, amanah mereka. Itu sifat-sifat aslinya. Kalau ternyata ada yang menyimpang, itu mesti dia yang tidak mengikuti ajaran agama dan mengamalkannya dengan benar. Jadi semua sifat-sifat baik ada pada kaum muslimin. Iya, ada pada kaum muslimin. Jangan kebalik. Jadi sekarang ini kebalik, sifat jelek kaum muslimin semua diarahkannya. Enggak. Ada pun misalnya, tapi ada satu orang kafir tuh yang jujur lagi amanah. Iya, tapi motivasinya dunia. Iya, motivasinya apa? Dunia. Itu motivasinya. Kalau kaum muslimin itu menjadi karakter aslinya. Nggak mau merusak dirinya, nggak mau merusak badannya, nggak mau merusak jiwanya. Makanya dilarang minum khamr, dilarang mengkonsumsi yang bisa merusak akalnya dan seterusnya. Itu memuliakan tetangganya, ya, memuliakan tamunya, menjaga hubungan kekerabatannya, menjaga hubungannya dengan orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Itu kaum muslimin. Tidak curangin takaran, tidak curangin timbangan. Itu kaum muslimin. Kalau bicara pun dia jujur, lagi adil. Itu kaum muslimin. Itu sifat-sifat aslinya kaum muslimin. Kok kemudian itu sekarang misalnya secara fenomenal di lapangan terjadi pergeseran, ini berarti kaum muslimin telah sedikit demi sedikit lepas dari ajaran agamanya. Tidak lagi mengikuti pendahulunya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka kaum muslimin dimanapun pada zaman itu disegani. Ya, disegani sampai datang ke Madinah, disegani sama orang-orang di pasar. Abdurrahman bin Auf mau dagang kagak punya modal. Kamu siapa? Pak, saya mau beli barang Anda tapi bayarnya nanti tempo. Siapa Anda? Saya orang Makkah. Abdurrahman bin Auf. Itu yang hijrah itu sama Nabi itu, sama Muhammad itu. Iya, udah beli. Boleh atur. Beli. Bayarnya besok. Ya nggak apa-apa, bayar besok. Udah dapat barang, agak pakai duit. Dia jualan, pandai jualan, untung. Mungkin jangan-jangan nggak nunggu besok, pagi dia beli, sore dia datang bayar. Pak, saya bayar. Oh, udah ada, masya Allah. Ya, besok begitu lagi. Itu yang jualan diutangin aja seneng tuh. Besoknya Abdurrahman bin Auf ke pasar nggak usah pakai modal lagi, untungnya udah dipakai buat nikah, udah habis. Datang ke pasar lagi, apa orang pasar lihat? Beli barang saya. Bayar seminggu, nggak apa-apa dah, ayo sini beli sini. Allahu Akbar. Kenapa? Jujur, amanah. Nggak pakai ditagih, bayar. Ini ditagih pakai ngumpet. Menghilang, di WA kagak balas, di telepon nggak bisa. Ya Allah, samperin ke rumahnya, udah nggak ada di rumahnya, pindah ternyata rumah kontrakan.
Ini yang kemudian bikin orang jadi kecewa. Ini yang model kayak begini itu. Akhirnya apa, semua orang Islam dianggap begini semua kan? Itu lihat. Allahu Akbar. Jadi memang ini zaman yang tidak mudah bagi kaum muslimin ya. Tidak mudah. Banyak juga begitu tuh. Ya, saya pernah punya pengalaman pribadi itu pedagang online. Namanya Islam. Nyapanya Assalamualaikum. Ya akhi katanya. Nggak taunya udah ditransfer kagak kirim-kirim barang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Islam begini. Ini bukan soal besar kecilnya amanahnya ya. Telepon kagak bisa. Ya Allah, udah nomor HP-nya ganti kayaknya udah itu. Itu jauh lagi, kalau deket mah tak samperin itu. Tak ceramahin maksudnya, jangan gitu ya akhi, bukan soal uang, soal ini. Antum nggak dipercaya orang nanti gitu. Kasihan kita sebenarnya, kasihan. Karena model kayak begitu lari dari kenyataan. Orang yang selalu lari dari kenyataannya, kenapa dia sembunyi terus? Ketakutan. Kasihan orang begitu. Penuh kepura-puraan dan seterusnya. Nah itu tadi makanya kaum muslimin kalau dia berpegang pada ajaran agamanya, dia dihormati. Bahkan nama orang kafir dia dihormati. Bagaimana ketika Islam masuk ke Andalus, itu yang mereka orang kafirnya, justru mereka sedang dalam keadaan rajanya mereka Spanyol itu menindas mereka, orang Islam datang senang, malah mereka sambut. Sehingga ketika kaum muslimin berkuasa di sana, malah mereka yang orang kafir itu yang senang. Kenapa? Ini orangnya adil. Ya lihat. Asal berpegang pada ajaran agamanya. Iya. Asal berpegang pada ajaran agamanya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang mungkin bisa kita bahas terkait dengan hadis ini. Dan banyak sekali memang faedah yang diambil dari hadis ini, namun itu sebagian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu alam. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau nggak ada berarti selesai, alhamdulillah. Oh, sudah ada. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kan penjelasannya bagaimana kalau seperti menjalankan. Nah, apakah sebelum proses pengadilan itu ada kayak maju tentang pemahaman kepada kedua pihak? Ya. Ya, sampai kalau ini diarahkan jangan sampai ini terjadi perceraian gitu. Ya. Nah, ini ada apakah sebelum itu sebelum tok baru itu apakah ada junjungnya? Kepada keluarga itu. Nah kedua, kayak masalah misalnya begini, kamu pulang aja pulang sama orang tua kamu. Berjalannya waktu, saya ceraikan kamu. Terus berjalannya waktu, dia tetap ada komunikasi dan melakukan pengadilan. Proses ini belum sampai pengadilan. Jadi pernyataan itu belum sampai ke di pengadilan. Nah itu secara hukum Islam itu gimana itu hukum itu seperti apa? Ya. Ya, yang pertama saya jawab yang kedua dulu, bahwa prinsipnya di dalam Islam itu apabila suami sudah mengucapkan kalimat talak dengan tegas, saya ceraikan kamu, walaupun belum ke pengadilan sudah jatuh talak satu. Nah, belum nyampe lapor pengadilan baru dia ngomong begitu, misalnya seminggu kemudian ya mungkin ngobrol lewat telepon dan seterusnya, ketemuan lagi dan seterusnya, balik lagi boleh kalau masih dalam masa iddah. Itu namanya berarti rujuk. Sampai tadi ada hubungan badan lagi, itu berarti rujuk lagi namanya. Itu boleh asal masih di talak 1, talak 2 begitu, boleh. Itu berarti namanya rujuk, boleh. Belum sampailah ke pengadilan, tapi talak sudah jatuh, rujuk pun sudah terjadi. Gitu. Boleh itu. Secara syar'i boleh. Tadi ukurannya bukan pengadilan sebenarnya. Dalam hal ini ukurannya dia sudah ngomong apa belum. Kalau dia sudah ngomong, maka jatuh talak satunya. Walaupun tidak sampai ke pengadilan. Nanti dia misalnya ngomong begitu lagi 2,
rujuk lagi. Nanti dia ngomong begitu lagi, 3, nggak bisa rujuk lagi sudah. Gitu. Nah, pengadilan seperti di negeri kita ini cuman terkait administrasinya saja, surat menyurat, diterbitkannya lah surat cerai, gitu. Untuk proses itu. Maka terkait dengan masalah juru runding atau juru damai yang didatangkan untuk mediasi, itu ketika sudah mulai terasa ada hal-hal yang kurang nyaman. Gitu, kurang nyaman, yang lantas kemudian masing-masing pihak berusaha membicarakan hal itu untuk mendamaikan itu sebelum jatuh kata talak dari suami. Maka apabila contoh suami udah bilang saya ceraikan kamu, lalu kemudian masuk ke pengadilan, proses kan lama ya, di pengadilan kita proses lama dan seterusnya. Biasanya ada mediasi. Pengadilan yang bikin mediasi itu. Tetapi mediasi itu tidak membatalkan kata cerai yang sudah dijatuhkan oleh si suami. Kalau memang itu terjadi, atau ucapan saya ceraikan kamunya ini sudah di luar atau sebelum pengadilan, itu udah jatuh. Sehingga mediasinya ini berarti lebih kepada mediasi supaya rujuk kembali dan tidak perlu menerbitkan surat cerai dengan membatalkan akta nikahnya, yang lalu kemudian menerbitkan surat cerai berarti nggak perlu. Tetapi secara syariat ketika dia sebelum masuk pengadilan sudah ngomong saya ceraikan kamu, sudah jatuh 1 talak cerainya, walaupun pengadilan tidak jadi menerbitkan surat cerai. Bisa difahami itu ya Pak ya? Ini yang mungkin orang belum paham. Kadang sidangnya lama tuh, bisa masa iddah udah habis 4 bulan sidang, sedangkan masa iddah cuma 3 bulan. Tuh, suami udah ngomong. Makanya kadang ada habis selesai sidang, habis selesai sidang, surat keluar langsung nikah. Tuh perempuan, ya orang masa iddah udah habis. Kelamaan sidangnya. Kemana aja. Saya kadang kalau berpikir itu merenung ya, itu para hakim dulu itu lebih sibuk dibandingkan hakim zaman sekarang loh. Lebih sibuk, memang bener-bener pakai ilmu gitu. Datang surat, oh masalahnya ini begini, ini. Langsung di situ tok. Berarti memang kemampuan kita udah jauh menurun banget kan. Berapa kasus bisa ditangani dalam 1 hari itu? Hakim itu. Begini sehari paling kadang 1 sidang doang sehari. Panjang tuh sidangnya, pembacaan ini, wah udah lemes aja ini baca segini bacaannya. Pusing dah. Iya, hakim zaman dulu gitu. Iya, memanggil karena memang dia alim, berilmu dia. Ya begini. Dah. Masuk lagi, ganti. Masya Allah. Ternyata kemampuan orang dulu tuh lebih dibandingkan kita. Maka tadi yang perlu kita catat. Kecuali begini, suami belum menjatuhkan kata cerai, baru menginginkan perceraian, tapi memulai proses mengajukan gugatan dulu ke pengadilan. Dia belum pernah ngucapin, tapi dia ingin menceraikan, tapi dia tempuh proses, tapi ngucapinnya belum. Proses. Baru itu mediasi. Maka mediasi yang dilakukan oleh peradilan itu mediasi agar suami tidak jadi mengucapkan saya ceraikan kamu. Itu benar. Gitu. Kalau itu benar. Tapi kalau sudah bilang cerai dulu, ya itu yang kehitung secara syariat, itu yang terhitung. Tapi kalau dia belum gitu, ngajuin dulu, proses mediasi ternyata gagal, akhirnya hakim ketok palu, ya kalau begitu cerai, ya udah langsung suami di situ langsung. Ketika hakim ketok palu itu artinya bahwa ya, gugatannya dia diperkenankan oleh hakim, saya ceraikan kamu. Dia ketok palu, saya ceraikan kamu, terbit surat cerai, dan dia baru menjalani masa iddah. Cuman kalau udah kayak gitu, nanti Anda rujuk, berarti Anda harus merubah surat cerai. Kan masih ada jeda rujuk, dan itu jarang terjadi yang kayak gitu. Ngajuin gugatan dulu, baru setelah diketok palu baru saya ceraikan kamu. Gitu, jarang banget yang kayak gitu kan. Yang ada ceraiin dulu, baru kemudian proses. Nah berarti itu tadi sudah jatuh talaknya. Kalau lah misalnya itu masih dalam masa iddah prosesnya, lalu kemudian dihentikan, digagalkan, balik lagi
rujuk namanya berarti. Gitu. Maka tadi kalau yang kayak bentuknya yang kedua ya kayak gitu dia modelnya. Yang kedua itu dia nggak langsung ceraikan, proses dulu, pas dia diperkenankan oleh hakim baru dia bilang cerai, saya cerai kamu. Surat keluar dia baru masak idah. Tapi kalau dia mau merujuknya bisa, cuma nanti ngerubah surat lagi, minta balik lagi akta nikahnya, pulangi lagi dong Pak Hakim gitu. Kalau kejadiannya seperti yang kedua itu, jadi memang disitulah agak ini. Kalau di masa dahulu ya tadi paling kalau yang perselisihan baru datang ke hakim. Ya dia bilang cerai jatuh. Mereka mengetahui ilmu itu penting. Jangan sampai ini kadang dia ada sebagian orang mengira cerai itu kalau udah resmi keluar suratnya. Enggak. Itu administrasi negara. Wallahu a'lam. Ya. Nah, yang tadi yang berkenaan dengan talak itu bedanya talak satu yang udah sampai pengadilan, tadi kan di pengadilan mengatakan udah jatuh talak satu. Terus belum sampai pengadilan, tadi kan datanya tertangkap udah jadi talak satu. Jadi begini Pak, jatuh talak itu kalau suami sudah ngucapin, mau sampai pengadilan mau belum sampai pengadilan. Ya Mas, saya pengucapan talak itu, saya cerahkan kamu dulu, ini kan belum sampai pengadilan. Jatuh satu. Begitu sampai pengadilan juga mengatakan talak satu nih, saya cerahkan kamu jadi talak satu nih. Bedanya apa tuh talak satu sampai pengadilan sama yang nggak pengadilan? Jadi gini loh Pak, yang perlu kita catat bahwa talak itu jatuh apabila ada ucapan dari suami, ya kan? Baik itu sebelum pengadilan atau setelah pengadilan, kagak ada ngaruh pengadilan mah. Pengadilan itu cuman meresmikan keluarnya surat cerai, nggak ada ngaruhnya dia. Suami udah ngomong saya ceraikan, baru kemudian masuk pengadilan. 3 bulan baru keluar misalnya, atau 4 bulan baru keluar, udah istri langsung bisa nikah sama orang lain, karena masa iddahnya udah habis. Si suami pun kalau mau balik lagi nggak bisa asal rujuk aja, nikah baru, karena masa iddah sudah habis. Jadi ukurannya hukum syar'inya bukan pengadilannya. Pengadilan kelamaan kadang 4 bulan lama ngantri itu kan, nggak kelar urusan itu. Yang seneng ya biasanya ya yang mendampingi itu dia berdoa 6 bulan nggak kelar kan lumayan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pengadilan ya Pak ya. Jadi misalnya nih cerainya dikabulkan oleh pengadilan, ketok palu, tapi dia udah talak satunya udah jatuh dari kapan tahu, pokoknya dari semenjak dia ucapkan itu. Jadi pengadilan cuma pengesahan terkait dengan administrasi surat menyurat aja. Wallahu a'lam. Baik, adakah lagi? Ada? Satu lagi. Dua boleh lah, dua sekalian. Talak juga. Waalaikumsalam. Saya punya tetangga, sedikit dia bercerita ke saya. Jadi proses rumah tangganya ini sebenarnya sudah tidak sehat lah ya. Sang istri ini sudah mendapatkan proses perceraian, dan pada saat proses mediasi dipanggil keduanya bahwa suami ini dia bilang dia masih mencintai. Jadi proses selanjutnya itu kan tidak bisa dilanjutkan ya, proses ya. Dan setelah itu kehidupan mereka, si suami ini terbukti dia mempunyai will. Itu will apa istri yang dia nikahi secara sah? Kalau menurut istrinya udah terbukti itu will, dia udah terbukti, tapi si suami itu dia mengakui, dia tidak mau mengakui bahwa itu will, tapi udah terbukti karena si istrinya itu melihat di handphone ya. Enggak ya, maksud saya itu memang bukan wanita yang dinikahi lagi oleh suaminya itu. Ya itu yang ingin saya pertegas, karena istilah will itu rada samar-samar itu. Ya, bukan istri kedua kan, bukan. Ya. Dan si istri ini dia bilang juga sudah tidak kuat lagi karena suami ini melakukan KDRT. Nah, gitu kan. Jadi dia harus bagaimana tuh Pak Ustaz? Kalau misalnya ada seperti itu, dia sudah kayak seperti tergantung ya dengan statusnya dia kan mau mengajukan si istri mengajukan syariat, tapi si suaminya tidak pernah. Ya, di dalam syariat ada yang namanya khulu, Pak. Khulu itu adalah dia mengajukan kepada hakim agar
diputuskan hubungan dia dengan suaminya dengan cara dia mengembalikan mas kawin misalnya. Dan itu terjadi di masa sahabat, dan hakim bisa mengabulkan itu, harus mengabulkan itu, apalagi alasan-alasannya tadi syar'i, harus hakim mengabulkan itu gitu ya, bisa diajukan, itu namanya khulu. Cuman memang ini kadang hakim kita juga kadang nggak ngerti juga sih bab-bab begitu, samar, dia lebih terikat pada aturan-aturan negaranya, kompilasi hukum Islam itu namanya juga kompilasi. Loh ya benar Pak, namanya kompilasi hukum Islam itu yang dipakai itu. Bisa sebab-sebabnya syar'i ya, sebab-sebabnya syar'i. Jadi kalau khulu nggak bisa rujuk, sudah. Dan pokoknya namanya udah khulu namanya. Khulu itu yang lebih benar itu bukan talak, fasakh. Fasakh itu membatalkan pernikahan. Fasakh namanya. Dan nggak bisa balik lagi selama-lamanya. Iya nggak bisa balik, udah ngapain balik lagi, orang dia yang minta ngapain balik lagi? Cari lagi yang lain. Kalau seperti itu terkait dengan masalah harta bersama juga. Kenapa? Iya. Oh gono gini nggak ada. Kecuali memang si istri punya harta, si suami punya harta, ya masing-masing miliknya. Kok misalnya masing-masing tadinya punya harta lalu kemudian ada yang tercampur, ya dipisahkan. Itu bukan gono gini namanya. Di Islam tidak ada gono gini. Nggak ada gono gini. Itu kompilasi hukum Islam yang mengatur gono gini. Jadi kalau itu harta suami, ya harta suami. Kalau istri punya harta kemudian tercampur dengan harta suaminya, dipisahkan. Kalau soal anak gimana? Ya soal anak kalau belum balik ikut ibunya. Udah otomatis itu. Kalau belum balik ikut ibunya. Nanti kalau dia usianya sudah sekitar 7 tahun atau usia tamyiz, suruh milih. Atau sudah balik suruh milih dia mau ikut siapa. Tapi kalau belum balik ikut ibunya. Itu nggak ada di dalam zaman para sahabat persidangan rebutan hak asuh anak, nggak ada, karena sudah jelas hak asuh anak sebelum dia balik ke ibu. Setelah dia balik terserah dia mau ikut siapa. Itu. Jadi Ustaz, itu ketika si suami atau istri udah mengucapkan saya bercerai, tahap satu itu. Belum. Saya mau, baru mau. Saya mau makan dulu. Itu baru. Baik si suami atau istri. Suami aja, istri mah nggak punya hak itu. Iya, istri nggak punya hak. Dan 3 kali sehari. Apanya? Bicara dengan istri. Jadi kalau saya ceraikan kamu, ya nggak mempan. Kalau itu gimana? Apa tuh? Ya, nggak, jadi istri nggak punya hak cerai. Makanya dia tidak bisa katakan kepada suaminya, saya ceraikan kamu, nggak bisa. Itu kalimat sakti hanya punya suami aja. Dia gugat bisa. Dia kan tinggal dikabulkan apa enggak sama suaminya kan? Itu kalau gugatan cerai. Tapi kalau gugatan khulu bisa. Artinya suami nggak bisa. Saya nggak mau, nggak bisa. Oleh hakim dia dipaksa harus menerima itu. Kalau syar'i alasan. Tentunya kan gitu. Alasannya syar'i. Satu lagi. Cerai juga nih. Oh enggak. Kayaknya hari ini saya jadi kayak hakim cerai ini isinya. Silakan. Ya, ini Ustaz, mengenai yang sahabat menolak bersumpah atas nama Allah karena masalah Budak tadi. itu jadi semacam apa ya? Berarti standar untuk bersumpah itu apa ya Ustaz? Maksudnya kalau saya lihat kan sebagai pedagang yang namanya memiliki modal kita gitu kan, ruginya banget tuh. Iya. Berarti ada ini nggak sih standar yang kita pakai sumpah Allah? Iya, jadi sumpah itu dipakai dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak banget, gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang kemudian mengeluarkan sumpah. Jadi mungkin bahasa kita ini kayak semacam kalimat sakti itu, sumpah itu. Makanya para sahabat mereka tidak mau bermudah-mudah dalam bersumpah. Ya urusan begini doang pakai sumpah, udahlah biarinlah, gitu. Kecuali misalnya urusan yang sangat penting lagi genting,
nyawa misalnya, urusan nyawa, kita tertuduh sebagai pembunuh ternyata enggak, bersumpah karena memang kita enggak melakukannya misalnya. Jadi dalam kondisi yang genting, maka oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa orang yang banyak, pedagang yang banyak bersumpah, bisa jadi dagangannya laris tapi hilang berkahnya. Iya. Ya, itu juga tidak ada tuntunannya, sumpah pakai di gini, apa coba manfaatnya, faedahnya? Biar serem gitu. Kalau biar serem jangan Quran taruh di sini, celurit taruh di leher gitu, itu serem. Sumpah. Gitu. Itu udah tahu, formalitas, itu formalitas saja, begitu tuh. Dan sumpah bagi kaum muslimin mengucapkan demi Allah itu berat. Itu udah berat. Makanya itu di kaum muslimin semakin kuat imannya, semakin baik imannya, ngomong aja nggak berani sembarangan. Wallahi itu nggak berani sembarangan dia. Dan ketika dia sudah ucapkan itu, maka itu menjadi konsekuensi yang harus dia tunaikan. Jadi orang Islam itu perkataannya aja itu bisa dipegang gitu loh. Nah, ini zaman sekarang nggak usah perkataan, orang dokumen udah segitu aja lolos terus. Surat tanah bisa jadi banyak, gimana ceritanya coba? Yang mana saya punya surat tanahnya, ini punya surat tanah, semua ini siapa yang mau dipegang? Di hari ini jangankan omongan, ucapan dokumen aja bisa dipalsuin. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya apa? Apa kata para ulama? Terlampau tamak sama dunia. Kenapa orang jadi kayak begitu? Kata kuncinya terlampau tamak sama dunia. Sehingga Pak, udah semuanya jadi bisa dia lakukan sekehendak hatinya. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.